Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Askaulal Amri dari kelas 1 KPIE. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah, baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Adapun kelompok diartikan sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain, saling berbagi maksud atau tujuan dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Jadi yang dimaksud pengertian kelompok adalah sekumpulan individu yang berkumpul menjadi satu kelompok, bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi informasi untuk mencapai satu tujuan. Yang kedua, pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain, yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik masing-masing. Ya, yang dimaksud komunikasi kelompok ini sama halnya dengan pengertian kelompok. Cuma komunikasi kelompok itu saling interaksi secara tatap muka dan saling berbagi informasi dan saling bertukar pikiran dengan satu tujuan yang sudah diketahui. Karakteristik kelompok. 1. Terdiri dari 2 orang atau lebih dalam interaksi sosial baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain supaya dapat diakui menjadi anggota suatu kelompok. Dan anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. Maksudnya, kelompok mempunyai satu tujuan yang sama. Yang selanjutnya, norma mudah diterima apabila 1. Anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. 2. Pentingnya keanggotaan kelompok. Yang ketiga, kelompok bersifat kohesif, yakni anggota berhubungan erat, terikat satu dengan yang lain. Yang keempat, saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Yang kelima, pelanggaran norma dihukum dengan sesuatu yang negatif atau dikucilkan. Maksudnya adalah kelompok harus bersifat adil, harus memiliki hubungan erat atau akrab dengan individu yang lain, saling setuju pendapat orang lain. Ya, selanjutnya jenis kelompok. 1. Kelompok berorientasi tugas. Yang pertama, kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. Jadi misalnya semua anggota itu mengerjakan tugas yang sama, tidak berbeda. Yang kedua, kelompok ban berjalan. Setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Jadi misalnya setiap anggota itu tugasnya berbeda-beda, tetapi satu tujuan. Yang kedua, kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Misalnya kelompok diskusi, kelompok sosial.
Setiap anggota memberikan semangat yang positif kepada anggota yang lain agar lebih bersemangat dalam mengerjakan tugas atau memberikan pendapat. Ya, selanjutnya bagaimana dengan komunikasi organisasi? Pengertian komunikasi organisasi di sini yang pertama, secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi. Yang kedua, komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Yang ketiga, ibarat darah dalam tubuh. Aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawah, ke bawahan maupun sebaliknya. Yang dimaksud komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Ya, baik dari berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Fungsi komunikasi dalam organisasi ada 4, yaitu 1. Informatif, yang kedua regulatif, yang ketiga persuasif, yang keempat integratif. Yang pertama, fungsi informatif. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial, kesehatan, izin, cuti, dan sebagainya. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan atau kewenangannya. Yang terakhir, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyatukan karyawan agar dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik. Media integratif tersebut berupa newsletter, buletin, pertandingan olahraga, kegiatan dharma wisata, dan sebagainya. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Jadi maksudnya fungsi integratif ini setiap organisasi berusaha menyatukan karyawan agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Di sini juga saya sama-sama belajar, sama-sama ingin mengerti. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.